Tahukah pemirsa, kebiasaan membaca di Indonesia masih sangat rendah. UNESCO mengatakan hanya ada 1:1000 masyarakat Indonesia yang menaruh minat baca. Rata-rata secara nasional, survei UNESCO mengatakan tak sampai 1 judul buku pun yang dibaca per orangnya per tahun. Mengejutkannya lagi, riset terbaru bahkan menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-60 dari 61 negara mengenai literate behavior di berbagai dunia. Meski data menunjukkan demikian, ajaibnya, di Indonesia ternyata masih memiliki anak muda yang begitu mencintai dunia literasi. Mereka adalah Goodreads Medan, sebuah wadah bagi para pecinta buku untuk saling berdiskusi, bertukar informasi mengenai hal terbaru dalam dunia literasi, bahkan menjadi fasilitator bagi para pembaca, penulis, serta penerbit untuk saling berkomunikasi. Sesuai dengan visi dan misi, menanamkan kesadaran membaca dan pentingnya literasi untuk kemajuan suatu bangsa, mereka giat mengkampanyekan budaya membaca sejak dini melalui Goodreads Corner. Sebuah perpustakaan yang dibuka untuk umum dan sebagai tempat bagi para anggota untuk menyumbangkan dan menitipkan koleksi buku pribadinya agar bisa dipinjam dan dibaca oleh orang lain. Berasal dari berbagai latar belakang dengan karakter yang berbeda-beda. Kesibukan dan pekerjaan pun kerap menyita waktu untuk saling bertemu membahas isi buku. Namun, ada satu alasan yang mempertemukan mereka di sini, yaitu karena buku. Goodreads Medan atau Medan Membaca adalah sebuah komunitas yang mengkampanyekan aksi membaca. Nah, tidak hanya itu, ternyata juga mereka menjadi fasilitator bagi para pembaca sekaligus penulis, khususnya penulis indie, untuk mengenalkan sebuah buku-buku bacaan yang berkualitas dan menarik. Nah, sekaligus juga mereka ternyata menyegarkan pengetahuan masyarakat mengenai dunia literasi. Nah, untuk itu kita akan berbincang-bincang panjang dengan Bang Hardiansyah, tepatnya, yaitu adalah selaku koordinator wilayah Goodreads Medan. Halo Bang Hardi, apa kabar? Halo, baik Mas Terima Riza. kasih sudah hadir di Selasar Budi. Sama-sama. Bang Hardi suka membaca? Ya, sebagai salah seorang yang gabung dalam komunitas, berarti saya suka membaca ya. Membaca adalah proses yang memang menurut saya semua orang harus lakukan. Nah, kalau misalnya membaca nih, suka membaca buku jenis apa nih Bang? Sebenarnya kalau untuk seorang pembaca, dia harus lebih fleksibel untuk membaca genre apa saja. Gitu. Pasti apapun genrenya, saya pasti cari buku yang mempunyai nilai tambah atau moral Untuk lesson. pengetahuan, wawasan Untuk sendiri pengetahuan minimal juga, seperti itu ya Bang ya. seperti itu. Baik, untuk orang yang hobi membaca nih Bang Hardi, melihat dari kacamata Bang Hardi sendiri, seperti apa sih fenomena membaca di Kota Medan sendiri? Apakah masyarakat sudah menjadikan sebuah kegiatan membaca ini sebuah kebutuhan atau seperti apa? Mungkin saya bisa merujuk kepada minat baca orang Indonesia sendiri. Itu sudah dilakukan sebuah penelitian di UNESCO bahwasanya kita itu masih di urutan ke 124 dari 187 negara. 124 dari 187 negara. Kemudian juga kalau berupa indeks itu kita itu indeksnya masih 0,001 dengan artian bahwasanya di 1000 orang penduduk itu 1 orang yang benar-benar suka membaca. Jadi kalau misalnya saya balik ke Medan ada 3.400.000 orang, berarti ada 3.000 lah mungkin yang Hobi suka membaca. Wah, sangat miris ya pemirsa ya, ternyata masih di urutan seperti Ya, 102 ya tadi ya. 124. Dari 187 negara seperti itu ya. Tadi kan cakupannya ada dunia, bahkan ada Indonesia nih Bang. Nah, ya. kalau untuk di Medan sendiri, regional Medan itu dibentuk tahun berapa dan seperti apa sih susahnya merintis di sini? Kita baru ngumpulnya itu tahun 2010, tapi 2010. komunikasi online itu sudah 2007 pun juga. Oh, sudah terjalin saat itu ya, sudah terbangun juga ya. saat itu. Nah, jadi 2010 kami berkumpul waktu itu bertiga orang hanya di sebuah kafe. Akhirnya kopi darat ya. Kemudian kita kayaknya memang kita harus melakukan sesuatu. Karena visi misinya tadi bahwasanya kita harus melakukan menebarkan virus membaca. Kita juga mau menjadi pusat dari informasi semua perbukuan ada di kita, maunya seperti itu. Kemudian juga memfasilitasi antara publisher dan juga si pembaca.
Goodreads adalah situs jejaring sosial yang bisa diakses oleh dunia. Situs ini dibangun oleh O.T. Chandler tahun 2006, sedangkan masuk ke Indonesia tahun 2007 oleh seorang penulis dan penerjemah Femi Syahrani. Melalui situs ini kita bisa melihat buku apa yang sudah, sedang, dan akan dibaca oleh orang lain. Saat ini ada puluhan ribu buku berbahasa Indonesia yang sudah terdata di situs Goodreads Indonesia. Dikatakan menularkan kebiasaan membaca kepada masyarakat sejak dini khususnya. Nah, ini seperti apa sih cara yang dilakukan oleh teman-teman Goodreads Medan ini sendiri? Ya, salah satu memang yang membuat minat baca itu berkurang adalah karena memang kita tidak pernah dibiasakan untuk membaca dari kecil. Jadi ini adalah bersifat kebiasaan sih sebenarnya. Jadi makanya kalau memang Indonesia ingin penuh dengan banyak orang-orang pembaca, yang jadi sasaran kita itu adalah mereka yang masih muda atau masih SD, SMP, seperti itu. Kemudian ya karena berawal dari kebiasaan ya, mungkin kalau biasanya saya suka makan pedas, karena memang dari dulu dibiasakan makan pedas, seperti itu. Jadi kalau memang kita membiasakan anak-anak kita membawa mereka ke toko buku, kemudian kita di rumah sendiri juga ada perpustakaan pribadi kecil, itu juga akan membuat anak-anak juga akan bisa menjadi seorang pembaca yang bagus. Perpustakaan yang dibangun oleh Goodreads Medan, katanya nih ada perpustakaan khusus yang dibentuk oleh teman-teman Goodreads Medan. Nah, ini seperti apa aktivitas di perpustakaannya sendiri? Jadi awalnya sebenarnya kita nggak pengen ada sebuah perpustakaan sendiri, tidak, karena memang masing-masing kan kita punya buku masing-masing. Tapi kadang kita juga pengen tahu koleksi-koleksi teman gitu. Jadi makanya kita sempat mengadakan namanya book swap. Book swap itu masing-masing anggota bawa buku, kemudian di swap dengan buku teman yang lain gitu. Cuma kadang akhirnya ini takutnya bukunya entah kemana, makanya kami berinisiatif untuk bisa yaudah kumpulin aja buku yang mau disumbangkan, itu bisa dipinjem gitu sesama anggota. Awalnya sih seperti itu. Tadi dikatakan minat baca masyarakat masih minim. Nah, jadi saya penasaran nih, mungkin dan pemirsa juga harus tahu berapa banyak sih orang yang tertarik untuk bergabung di Goodreads Medan ini sendiri, ataupun khususnya anggota Goodreads Medan sendiri? Kalau saya bisa bilang sebenarnya tipikal orang pembaca itu biasanya pasif sih, Mas. Pasif dalam artian seperti apa? Kadang susah bergabung dengan sebuah kelompok, mungkin ada yang jenis seperti itu. Kemudian ada yang memang open ya, maksudnya mau bergabung dan juga berbagi tentang jenis baca. Kemudian juga genrenya sendiri pun juga berbeda-beda. Masing-masing anggota ada yang suka dengan fantasi misalnya, ada yang suka science fiction, yang kemudian fiksi atau yang non-fiksi, ada yang seperti komik, ada yang teen lead ya. Jadi ketika bergabung mungkin ada yang tidak bisa gitu bergabung. Tapi sebenarnya kalau sekarang sih masih ada terdaftar itu 40 dan kita memang aktifnya itu lewat Messenger. Walaupun memang kita melakukan kegiatan itu biasa sekali 2 bulan, tapi tetap keep in touch, keep contact biasanya lewat chat, Messenger, ya, chat, karena itu yang lebih dekat dengan kami biasanya. Nah, untuk kalangannya sendiri Bang, dari mana saja nih kalangan teman-teman Goodreads Medan ini? Kebanyakan ada mahasiswa dan memang kebanyakan juga pekerja. Kabarnya juga nih, saya dengar ada penulis-penulis indie juga malah yang bergabung untuk Goodreads Medan ya Bang. Ini seperti apa Bang? Ya, itu dia. Di Medan sendiri sebenarnya banyak penulis sudah mengeluarkan novel, kemudian mereka sudah ada juga yang mungkin mengeluarkannya indie sendiri. Target next berikutnya adalah kami memang mau mendata lagi buku-buku atau koleksi-koleksi dari Medan gitu loh. Jadi penulis-penulis Medan itu siapa aja, kemudian juga buku-bukunya apa aja. Kalau dapat nanti kita juga melakukan semacam festival pembaca Medan atau juga memberikan award kepada penulis-penulis lokal kita yang mungkin susah bersaing dengan yang di nasional seperti itu. Kita juga perlu menghargai mereka yang telah membuat karya-karya lokal indie. Nah, solusinya untuk mereka seperti apa Bang, fasilitas yang dibuat? Apakah juga ikut mereview karya-karya mereka? Nah, sejauh ini yang kita lakukan adalah mengajak dalam sebuah diskusi. Kadang ada beberapa yang bisa gabung sama kami diskusi, kemudian bukunya tersebut kami data dan kami upload di Goodreads sebagai buku yang masuk dalam koleksi. Kan kami memang mereview juga, kita mereview,
kemudian juga merekomendasikan kepada yang lain untuk juga dibaca. Ini adalah Dibaca. karya anak Medan seperti itu. Nah, ini Goodreads bergerak di dunia perbukuan, di dunia literasi lah dikatakan seperti itu. Bang Yanti, mungkin boleh dong direkomendasikan ke saya buku apa sih yang bagus untuk saya baca? Boleh ya Bang Hardi? Boleh, boleh, mari. Ya pemirsa, penasaran dengan kegiatan Goodreads Medan? Namun kita akan kembali sejenak setelah tayangan yang satu ini. Bertepatan pada Hari Buku Sedunia, mereka menghelat kegiatan World Book Day Fest 2016. Agendanya meliputi book meeting club, mengenal sejarah kota Medan, dan readathon. Readathon yaitu kegiatan membaca buku secara bergilir oleh setiap anggota. Buku yang digilir kali ini buku pemilik nama Penadi yang berjudul Filosofi Kopi. Tujuannya agar setidaknya hari ini mereka menyempatkan diri untuk membaca, meskipun hanya satu paragraf saja. Selain book meeting club, para armada Goodreads Medan ini juga menyemarakan dunia literasi dengan kegiatan Liter Artsy Night. Sebuah wadah bagi para pembaca, penulis, sastrawan, dan seniman untuk berkumpul dengan aksi kreatifnya masing-masing. Mereka juga membuka Dropbox bagi masyarakat yang ingin berdonasi berupa buku yang akan disumbangkan ke institusi pendidikan di daerah pinggiran kota Medan. Di kesempatan yang sama, mereka juga memeriahkan soft launching rumah buku milik salah satu anggota Goodreads Medan. Rumah buku ini bertujuan untuk memudahkan para anggota dan pecinta buku lainnya agar bisa memburu buku-buku langka dan bagus untuk dibaca. Tidak ingin sekedar menjadi komunitas baca yang pasif, mereka terus giat mengkampanyekan dan menularkan kebiasaan membaca kepada masyarakat. Sebab mereka punya impian, merangkul masyarakat khususnya anak muda agar kembali menggiatkan gerakan membaca buku. Nah, tadi dikatakan bahwa 2 bulan sekali ya Bang yang mengadakan kegiatan silaturahmi bahkan berdiskusi untuk buku-buku yang ingin direview. Nah, ini apakah tidak terlalu lama Bang untuk waktu 2 bulan baru bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya? Sekali dalam 2 bulan itu tercapai itu sudah cukup luar biasa menurut kami. Kemudian juga masing-masing anggota harus mereview buku per minggunya. Per minggunya? Per minggu, jadi mereka harus kirim ke kita dan juga upload ke Goodreads-nya. April lalu kita baru saja menyambut Hari Buku Sedunia nih Bang. Nah, untuk menyambut hari ini tentu dong ada kegiatan besar yang dihelat oleh teman-teman Goodreads Medan. Apa nih Bang kegiatannya? Kemarin itu adalah book club meeting yang pasti seperti biasa. Kemudian juga kami mengadakan namanya readathon, baca berantai, di mana setiap anggota membaca sebuah buku secara bergantian. Tidak hanya anggota, kami juga melakukannya kepada orang yang umum yang mungkin ada di sekitar ya. Karena dengan harapan orang yang biasanya jarang membaca buku ketika dilakukan hal yang seperti itu, jadi mereka sentak bahwa memang saya udah lama tidak baca buku dan memang kayaknya sepertinya saya memang harus membaca buku gitu. Dan juga kemudian kami juga membahas tentang sejarah kota Medan dan juga kami launching sebuah rumah buku dari salah satu anggota dari Goodreads. Nah, selera baca tentulah berbeda. Tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Hardi ya, ada yang suka fiksi, ada yang suka non-fiksi. Nah, di saat sharing ini seperti apa sih keseruannya dalam membahas nih buku-buku yang seleranya berbeda seperti itu? Ketika kita berbagi, banyak hal yang kita bisa lihat. Sebenarnya ketika Anda suka fantasi, suka science fiction, loh ternyata ada juga buku-buku serius yang sebenarnya misalnya buku non-fiksi yang sebenarnya juga perlu dibaca. Dan itu biasanya ketika kita berbagi, informasi itu datang dari sesama anggota dan masing-masing anggota merekomendasikan buku tersebut untuk dibaca oleh yang lainnya, seperti itu. Ketika itu menarik dan pasti masing-masing anggota sudah bikin list apa aja buku berikutnya yang dia akan coba untuk baca. Ya, ketika ngumpul kita jadi tahu tempat-tempat di mana jual buku yang murah atau yang bagus atau buku-buku langka itu di mana yang ada di Kota Medan ini. Kemudian juga tahu penulisnya dari mungkin
sesama anggota penulisnya seperti apa sih. Itu biasanya kadang mengalir, tetap muncul, dibahas dalam diskusi dibahas seperti juga itu. tetap. Berarti pemirsa ternyata tidak hanya membahas buku, berarti tentang gosip ataupun isu yang beredar tentang penulisnya juga ternyata dibahas oleh teman-teman di sana seperti itu ya Bang? Ya, karena buku kan kita tahu juga melatar belakang ini penulisnya seperti apa sih, kenapa dia harus membuat buku seperti ini. Goodreads Medan juga memiliki agenda World Read Aloud Day, sebuah kegiatan kampanye yang digagas oleh organisasi literasi di dunia. Tujuannya menyadarkan betapa penting dan serunya aktivitas membaca. Sebagai pembaca buku yang aktif, kita diharapkan bisa menularkan kebiasaan baik ini kepada orang lain, khususnya anak-anak. Selama beberapa tahun berdiri nih Bang, apa saja sih kegiatan yang sudah dilakukan teman-teman Goodreads mungkin dari berdirinya? Dari awal sejak berdiri yang kami pasti itu adalah book club meeting, jadi pertemuan tetap. Kemudian dari Jakarta sendiri, dari Goodreads Indonesia Jakarta sendiri juga kita punya agenda tahunan gitu namanya World Read Aloud Day. Kita membacakan buku untuk anak-anak dalam rangka Hari Literasi Dunia. Jadi berarti ini gerakannya juga dunia, seluruh dunia juga seluruh ikut dunia merayakan. Dan Goodreads Indonesia dipercaya untuk mengkampanyekan itu di Indonesia. Kemudian juga pas waktu Hari Buku Dunia ini, dulu kita juga sempat mengumpulkan beberapa komunitas dan kita mengadakan Literasi Night. Dan di situ kami berkumpul atas nama literasi, tidak hanya secara buku tapi juga orang film, orang dongeng dan juga dari sastra. Teman-teman dari Goodreads Medan juga akan melaunching rumah buku. Nah ini seperti apa Bang? Dan diperuntukkan untuk apa sih rumah buku ini? Sebenarnya masing-masing anggota kami kan juga membaca, kadang koleksinya banyak. Dia ada beberapa anggota yang juga pengen punya perpustakaan sendiri yang berbagi dengan masyarakat sekitar. Jadi bukan hanya 1-2 orang, tapi ada beberapa orang yang mau melakukan seperti itu, dan salah satunya juga ada dari anggota kami yang sudah pas waktu Hari Buku ini mau melaunching, memang melakukan rumah buku tersebut dan terbuka untuk umum untuk bisa datang dengan koleksi-koleksi yang dia punya. Nah untuk targetan nih Bang, ada tidak targetan yang dikhususkan untuk teman-teman di Goodreads Medan? Misalnya membaca buku harus berapa buku dalam 1 hari atau berapa bulan atau berapa minggu itu hitungannya? Dari sosial media sendiri itu akan ada sebuah menu, ada book reading challenge. Jadi Anda punya target berapa dalam tahun ini. Nah dari sosial media sendiri itu dia akan mengukur Anda sudah dalam on track atau tidak. Jadi masing-masing orang berbeda sih. Ada yang 12 buku atau minimum itu 12 buku mungkin kebanyakan dari anggota. Ada yang 30 sampai 60 pun mungkin ada dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Jadi challenge-nya itu per tahun. Ya baik. Nah Bang Hardi, penasaran tidak nih untuk komentar masyarakat mengenai manfaat kegiatan Goodreads Medan? Nah untuk itu saya sudah mempersiapkan satu buah cuplikan yang berisi tentang komentar masyarakat mengenai kegiatan dari Goodreads Medan ini. Berikut liputannya. Kalau gabung di Goodreads itu, jadi kita itu bisa, umpamanya ada buku yang kita selama ini mungkin tidak menyukai, bukan karena kita tidak suka sebenarnya, tapi karena kita tidak tahu atau tidak pernah membaca buku seperti itu, karena kumpul-kumpul, pas ada teman bilang, ini bukunya bagus, mengenai gini, yang kalau dibaca di sinopsis saja tidak menyenangkan ya, tapi kalau umpamanya dipresentasikan oleh orang yang suka, itu membuat kita juga sangat membaca. Jadi saya membaca itu tidak hanya buku fantasi saya, tapi buku teman juga yang sebenarnya ada yang bisa saya nikmati. Ya, dibaca yang dinikmatin aja, yang kurang kan bisa tidak kita baca gitu. Tapi bisa memperluas bahan bacaan. Menunjukkan dirinya bahwasannya mereka tidak lagi reading interest, tapi sudah society reading. Jadi sudah lebih dari budaya membaca. Karena masing-masing komunitasnya harus sudah wajib membaca beberapa buku dan nanti akan diimplementasikan kepada pertemuan-pertemuan dan diinformasikan kepada komunitas-komunitas di lingkungan merekanya buku-buku apa yang menarik dan buku-buku apa yang telah dibaca oleh masing-masing anggota komunitasnya tersebut. Komunitas ini sangat baik sekali karena minat pembaca khususnya di Indonesia ini sangat-sangat minim sekali. Saya rasa virus-virus yang mereka sebarkan ini seharusnya terus kita dukung dan terus lebih sering ditingkatkan, misalnya tidak hanya di suatu tempat, mungkin di taman-taman begitu. Coba untuk membuat kegiatan-kegiatan yang sportif gitu, kemudian
bagaimana menarik peminat-peminat agar masyarakat Medan khususnya Indonesia pada umumnya untuk meningkatkan minat bacanya terhadap buku-buku yang ada. Selama berdiri, Goodreads tentu sudah memberikan banyak kontribusi untuk masyarakat ini. Perubahan apa sih yang sudah terasa di baik masyarakat maupun di komunitas sendiri? Sejauh ini mungkin memang untuk masyarakat luas belum terlalu banyak. Karena memang awalnya kami masih beberapa orang dan kami memang lebih banyak fokus lebih ke internal terlebih dahulu. Kami berharap dengan internal masing-masing anggota yang lebih giat lagi membaca itu juga menularkan virus membaca ke yang lainnya berikutnya. Kita tidak hanya melulu hanya buku, tapi kita juga ke film. Karena biasanya kebanyakan film mereka mengadaptasi dari buku. Kemudian juga tidak tertutup kemungkinan buku juga ada buku masak. Kita pun juga kadang mengadakan kerjasama masak bersama seperti itu, atau juga join dengan sebuah restoran untuk cooking class seperti itu. Jadi membaca itu tidak hanya hal yang berhubungan dengan serius, tapi kami pun juga cukup fleksibel dan juga cukup luas cakupannya seperti itu. Untuk rencana ke depannya Goodreads ini seperti apa? Aku sendiri memang ada kondisi up dan down ya memang dalam sebuah komunitas, tapi kami tetap akan mencoba memang menjalani visi dan misi dari komunitas ini untuk memang berperan dalam dunia perbukuan, tidak hanya di Indonesia, yang pasti untuk karena Goodreads Medan kami mau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan buku di Medan ini. Mungkin harapan kami next berikutnya akan ada penghargaan bagi penulis-penulis Kota Medan, mengumpulkan lagi koleksi-koleksi para penulis Medan untuk ada di listnya kami. Kemudian juga kami berharap masyarakat mulai mencintai membaca itu. Realnya adalah mungkin juga dari sisi pemerintah sendiri, dari sisi pendidikan sendiri, ada semacam target-target baca bagi masing-masing institusi pendidikan. Seperti misalnya di negara maju, mereka menargetkan untuk seorang mahasiswa harus membaca beberapa list buku yang harus wajib mereka baca. Itu sudah harus berlaku di Indonesia. Bang Hari, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat yang ada di luar sana. Sukses terus untuk kegiatan Goodreads Medan. Sama-sama, Mas Riza. Ya baik pemirsa, membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, maka kita akan bisa menjadi pribadi yang baru. Seperti mengutip kata bijak Bapak Muhammad Hatta yang mengatakan, aku bisa saja dipenjara, asalkan bersama buku. Dengan buku, maka aku bebas. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman Goodreads Medan bisa menjadi teladan sekaligus contoh bagi kita semua untuk memajukan dunia literasi. Saya Riza Lubis, tebarkanlah nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh